Tugas 1.3.A.4.2 Eksplorasi konsep modul 1.3. Berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Masih bersama saya Novrianti SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 6 di bawah bimbingan Haja Ucu Julaiha MPD dan pengajar praktik Mulia Triska Putri SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. 2. Calon guru penggerak memahami mengapa dan bagaimana menggunakan perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Inquiry apresiatif atau IA yaitu suatu filosofi dengan landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Memimpin perubahan positif. 1. Berpikir strategi. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan oleh semua. 2. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Diharapkan seorang pemimpin dapat menyelaraskan kekuatan yang dimiliki organisasi. Caranya adalah dengan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Mengelola perubahan positif dengan tahapan bakja. Langkah-langkah yang perlu diikuti dalam penerapan perubahan sesuai dengan visi yang telah diimpikan berdasarkan tahapan bakja. 1. Buat pertanyaan utama atau define. 2. Ambil pelajaran atau discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau desain. 5. Atur eksekusi atau deliver. 1. Buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini dilakukan perumusan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. 2. Ambil pelajaran atau discover. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. 3. Gali mimpi atau dream. Pada tahap ini dapat dilakukan penyusunan narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan
untuk terjadi di sekolah. Disinilah visi dirumuskan dengan jelas. 4. Jabarkan rencana atau desain. Di tahap ini dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. 5. Atur eksekusi atau goals. Di bagian ini, kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi secara bertahap. Hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses penyusunan visi pribadi saya yaitu membuka pikiran saya bahwa segala sesuatu perubahan yang akan dilakukan membutuhkan tahapan-tahapan dan perlu perencanaan yang diikuti dengan eksekusi. Bayangan saya dalam penerapan inquiry apresiatif sehari-hari saya sebagai pendidik bahwa 1. Dengan mempelajari modul ini, saya lebih sadar lagi bahwa untuk melakukan perubahan yang positif ke depan, saya tidak bisa melakukannya sendiri. 2. Mewujudkan visi sekolah yang saya impikan tidak cukup hanya dengan kekuatan saya. 3. Masih banyak peran-peran lain yang ada di sekolah atau di luar sekolah yang bisa dijadikan kekuatan tambahan dan lebih untuk mencapai visi yang saya buat sebelumnya.